Lokasi PKL di Kebun PTPN 2 Patumba, di Desa Patumba, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lahan 2.501,36 hektar, ketinggian kurang lebih 10-40 meter di atas permukaan laut, dengan topografi sebagian besar datar. Pembibitan. Pembibitan adalah proses di mana dilakukannya budidaya kelapa sawit mulai dari kecambah sampai tanaman dipindahkan ke lahan terbuka. Varietas yang digunakan yaitu varietas DXP 540 dari PPKS, DXP SMB, dan Titiganum dari Sokvin. Pembibitan ada dua tahap, yaitu pre-nursery dan main nursery. Pada tahap pre-nursery dipelihara selama 3 bulan. Media tanam yang digunakan topsoil merah. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dan NPK 12. Pada tahap main nursery, media tanam yang digunakan topsoil hitam, topsoil kuning, dan pupuk rock fosfat dengan dosis campuran topsoil dan 2 gram pupuk rock fosfat per polybag. Penyiraman dilakukan selama 2 kali dalam sehari dengan menggunakan alat selang drip system. Penyangan dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Tanaman ulang merupakan kegiatan pergantian tanaman yang telah tua dan rusak. Tahap pertama dalam kegiatan tanaman ulang adalah pemutusan akar dengan menggunakan alat traktor ripper. Pada tahap kedua dilakukan penggumuran tanah dengan menggunakan alat traktor luku. Dan pada tahap ketiga dilakukan bongkar tumbang dan chipping pokok dengan menggunakan alat traktor ekskavator. Dalam proses tanam ulang, dilakukan pemberian pemancangan merah berfungsi sebagai pemancangan trek, sedangkan pemancangan biru berfungsi sebagai pemancangan rumpuan. Pembuatan parit isolasi menggunakan alat ekskavator dengan ukuran 4x3x3 meter, yang bertujuan untuk memberi batas wilayah warga setempat. Pembongkaran kelapa sawit dilakukan secara manual dengan menggunakan alat dodos. Dilakukan penanaman tanaman baru dengan ukuran lubang tanam 60x60 cm dengan menggunakan cangkul. Dilakukan pemindahan main nursery ke lahan terbuka. Pemeliharaan TBM. Tanaman belum menghasilkan atau TBM adalah tanaman yang dipelihara sejak bulan penanaman pertama atau TBM 1 sampai panen pada umur 30-36 bulan. Pemeliharaan piringan pada TBM 1 dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan alat seperti parang. Sedangkan pada TBM 2 dan 3 dilakukan penyiangan secara kemis dengan menggunakan bahan aktif yaitu glifosat dan paraquat. Pemupukan dilakukan dengan cara sebar merata di piringan tanaman dengan menggunakan pupuk dolomit sebanyak 1,5 kg dan NPK 13 sebanyak 2,5 kg. Dalam persiapan kemis disediakan glifosat 1000 ml, agristik 2 suntik 30 ml, dan dimasukkan metsul sebanyak 46 gram. Lalu dimasukkan ke dalam drum yang berisi air sebanyak 200 liter. Setelah itu dilakukan penyemprotan dengan alat Cape Solo di areal piringan. Pengendalian hama Oryctes dilakukan dengan menggunakan feromon nanas
yaitu 2 hektar untuk satu perangkap feromon dan pengendalian secara kimia dengan menggunakan amitrin dengan dosis 45 cc per cap per hektar. Pemanenan. Kriteria buah yang siap panen apabila buah sudah memberondol dan jatuh di sekitar piringan minimal 2 berondolan dan buah sudah memberondol berwarna merah mengkilat. Pemanenan juga dilakukan dengan menggunakan alat egrek dan juga dodos. TBS yang sudah siap dipanen dikumpulkan di TPH, kemudian diangkut dengan truk ke PKS. Buah yang dibawa ke PKS ditimbang lalu diantar ke loading rem, di mana buah yang matang dan belum matang akan disortir. Faktor yang perlu diperhatikan pada loading rem adalah pengisian pada loading rem yang terlalu penuh. Dapat mengakibatkan pintu valve bengkok sehingga buah bertindihan dan tandan buah atau berondolan jatuh ke tanah. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan kesulitan pada saat kita menurunkan buah ke lori. Stasiun perebusan sterilisasi merupakan tahap awal ekstraksi minyak dari TPS ke PKS. Sterilizer yang digunakan dapat menampung 10 lari per unit dan terdapat 4 unit sterilizer yang digunakan untuk perebusan. Stasiun penebahan atau tracing adalah stasiun pemisahan berondolan dengan janjang kosong yang bertujuan untuk melepaskan seluruh berondolan dari janjang secara maksimal, sehingga kehilangan berondolan dalam janjang dapat dikurangi. Setelah buah dalam rebusan matang, lori kemudian diangkat dengan menggunakan hosting crane menuju auto feeder. Buah yang sudah ditampung di auto feeder kemudian masuk ke dalam tracer yang berfungsi untuk melepaskan berondolan dari janjang buah dengan cara dibanting. Tracer adalah drum yang di dalamnya terdapat kisi-kisi yang berputar dengan kecepatan perputaran 20-25 rpm dengan kapasitas muatan 35 ton TBS per unit dan per jam. Janjangan kosong dari tracer kemudian diangkut dengan menggunakan empty bunch conveyor menuju empty bunch convert. Janjangan kosong dibawa kembali ke perkebunan untuk dijadikan mulsa yang berfungsi menjaga kelembapan tanah dan menambah unsur hara. Hasil minyak olahan pertama kemudian ditampung ke dalam tank tempat penampungan sementara, kemudian akan dimasukkan ke dalam vakum digger yang berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada minyak dengan cara penguapan hampa. Minyak murni yang dihasilkan kemudian disimpan di dalam storage tank untuk ditimbun dan selanjutnya dipasarkan.